Halo para pejuang UTBK, kembali lagi bersama saya Kak Resti. Yuk kita lanjut untuk pembahasan bocoran soal TKA Fisika UTBK 2022 untuk hari kedua ya. Bagi yang melaksanakan tes hari ini tetap semangat, kerjakan soal sebaik mungkin karena saya yakin kalian sudah belajar. Jangan lupa berdoa ya. Kita serahkan hasil terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut tanpa basa-basi. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Tabel di atas adalah data dari sebuah benda yang bergerak lurus. Jika kecepatan benda konstan, maka posisi benda pada detik ke-9 adalah, oke, di sini ada tabel, di sini tabelnya kecepatan terhadap waktu. Nah, dikatakan di soal bahwa kecepatannya itu konstan. Kita gunakan rumus GLB yang SPT itu. Kalau ditanyakan kecepatan berarti persamaannya S dibagi T. Mana S dan T-nya? Ini bebas. Kita mau gunakan data keberapa asal jangan yang 0. Yang paling gampang data yang paling kecil ya. Kita masukkan S-nya 2,6 terus T-nya 2 detik. Berapa hasilnya? 1,3 meter per sekon. Karena kecepatannya konstan, nah masih digunakan rumus yang sama. Sekarang kita cari posisi atau S untuk detik ke-9. Berarti rumusnya dibalik. Jadi Pi dikali T kita masukkan. V-nya yang barusan kita dapatkan 1,3 dikali T-nya 9. Hasilnya 11,7 meter. Oke, berarti hasilnya yang ini ya. Ini cara untuk mengetahui berapa besar posisi. Boleh juga kalian langsung menggunakan cara yang ini nih. Boleh kalian langsung pakai S1 per T1 sama dengan S2 dibagi T2. Itu sama saja ya. Boleh pakai cara yang manapun. Nanti hasil yang akan kalian dapatkan itu akan sama. Oke, seperti itu. Ini materinya gerak lurus. Saya lanjut ke nomor 2. Sebuah benda bermasa 10 kg bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon di lintasan datar yang kasar sepanjang 2 meter. Sampai di 2 meter kita gambar dulu kondisi soal. Awalnya dia bergerak lurus, ini katanya lintasannya itu kasar. Nah, ini sejauh apa? Sejauh 2 meter. Misal ini ada balok lah, ada benda ya yang masanya 10 kg. Nah, kemudian benda mendaki bidang miring licin yang sudut kemiringannya 30. Oke, di sini ada bidang miring, kita buat sudut kemiringannya 30 dan berhenti setelah menempuh jarak 1 meter. Jadi ceritanya si baloknya berhenti di titik ini, di mana jarak dari bawah itu 1 meter. Ditanyakan usaha yang dilakukan gaya gesek sepanjang lintasan datar. Oke, kalau ada gaya gesek, ada kecepatan, berarti untuk mencari usaha kita bisa gunakan rumus W atau usaha sama dengan delta EK. Ini namanya apa? Namanya ini teorema usaha energi. Nah, si teorema usaha energi di sini itu mengungkapkan hubungan usaha dengan energi dan ini berlaku umum. Kalau hukum kekekalan energi itu berlaku ketika tidak ada gaya gesek. Nah, kalau ini berlaku umum ya. Tinggal kita masukkan. Nah, biar gak pusing, kita bikin titik aja dulu di lintasannya atau misal di sini ada titik A, ada titik B, titik C. Nah, gaya gesek itu bekerja sepanjang AB ya. Berarti di sini tinggal kita tulis delta EK-nya setengah M dikali Pi akhir kan? Berarti Pi B kuadrat dikurangi Pi A kuadrat. Boleh dibalik? Boleh, tidak masalah. Seperti itu. Nah, berarti Pi A-nya kita udah punya kecepatan awalnya. Kata soal kecepatan awalnya itu 4 meter per sekon. Berarti yang kita butuhkan tinggal kita cari berapa nilai Pi B. Lihat di sini, di titik C, di titik B ini ada 1 meter, berarti kalau misal kita cari H ketinggian, boleh dong saya ungkapkan H sama dengan S dikali sin 30. S itu panjang sisi miringnya. Di sini dia menempuh jarak 1 meter dikali sin 30 setengah, berarti jawabannya setengah
setengah meter. Nah, kita mencari nilai apa? Kita butuh nilai pi b-nya. Ada ketinggian yang barusan kita cari, hasilnya setengah meter. Gimana cara nyari pi b? Pi b sama dengan atau pi b kuadrat sama dengan 2G dikali H gitu aja. Tinggal kita masukkan ya. Nah, ini bisa berlaku umum ketika ditanyakan kecepatan ada ketinggian, tinggal kita gunakan ini, ataupun sebaliknya ditanyakannya ketinggian tapi ada kecepatan, kita gunakan persamaan yang ini. 2 kali G-nya 10, H-nya setengah kan? Berarti pi b kuadratnya itu didapat 10 meter per sekon. Udah kayak gini gimana? Nah, langsung kita masukkan saja ya ke persamaan. Kita masukkan di sini berarti W sama dengan setengah, masanya itu 10 dikali 10 kuadrat, atau maaf, ini sudah dalam kuadrat ya. Berarti kita tulis 10 dikurangi 4 kuadrat. Di sini 4 kuadrat. Hasilnya 5 dikali 10 kurangi 16. Min 6 kan? 5 dikali min 6 hasilnya min 30 Joule. Bu, kenapa di jawabannya nggak ada negatif? Karena ditanyakan besarnya saja. Sebagaimana kita tahu, ini yang ditanyakannya usaha gaya gesek. Gaya gesek itu berlawanan dengan perpindahan benda. Berarti pasti hasilnya negatif seperti itu. Kalau ditanyakan besar usaha ya udah kita tulis angkanya saja, tidak usah dengan negatif-negatif, hanya menandakan arah gaya dan arah perpindahan seperti itu. Itu untuk penyelesaian nomor 2. Kita lanjut yuk. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah gas ideal monoatomik mengalami proses isobarik dari keadaan A menuju keadaan B seperti pada gambar di bawah ini. Kalor yang diserap selama proses tersebut adalah ditanyakan Q. Oke, di soal ini materinya hukum pertama termodinamika. Kalau misal ditanyakan berapa besar Q persamaannya gimana? Ini dari hukum pertama termodinamika, Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana delta U perubahan energi dalam, persamaannya untuk gas monoatomik 3/2 delta Pp. Tinggal kita masukkan saja 3/2, P-nya P apa? Di sini P-nya PA, terus PB min PA, seperti itu. Udah nyari delta U, kita butuh apa? Kita butuh nilai W. Ini prosesnya isobarik, berarti rumusnya P delta P. Kita tulis lagi PA, delta P-nya PB kurangi PA. Udah kayak gini gimana ya? Udah kita masukkan saja ke persamaan yang di atas ya, yang Q sama dengan, berarti didapat Q-nya delta U-nya 3/2 PA PB kurangi PA ditambah PA dikali PB kurangi PA. Oke, samakan penyebutnya ya. 1 ditambah 3/2 ini kan jadi 5/2 PA dikali PB kurangi PA. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya jawabannya yang B ya. Oke. Jawaban yang betul itu yang B, PB dikurangi PA, karena selisih volume. Selisih volume di sini kita gunakan akhir dikurangi awal. Ini namanya materinya hukum pertama termodinamika. Oke, kita next ya. Kita masih ada beberapa soal lagi. Kita next ke nomor 4. Getaran dan gelombang. Sebuah bandul terbuat dari tali sepanjang L dengan beban bermassa M diayunkan di atas permukaan bumi. Oke, kita tulis aja, ini percobaan dilakukan di bumi, ini dilakukan di planet L. Ketika di bumi gravitasinya G, di planet X gravitasinya setengah G. Terus apa? Di bumi katanya panjang talinya L, sedangkan yang ini kita sebut LX aja ya. Kita nggak tahu berapa dan ini yang harus kita cari. Terus masanya kita tulis dulu M, berarti di sini MX. Nah, T-nya sama, ya udah TB sama dengan TX. Kita ambil dari persamaan ini. Ini pakai persamaan apa? Ada yang masih ingat?
Oke, kita pakai persamaan telaga. T itu katanya gimana? T sebanding dengan L berbanding terbalik dengan G. Karena di soal diketahui TB-nya sama dengan TX, berarti boleh dong kita tulis LB per GB sama dengan LX dibagi GX gitu. Yang kita cari apa? LX-nya. Nah, kalau kita cari LX, LB-nya masukin. L di bumi itu sepanjang L, terus G-nya gravitasi sama dengan LX per setengah kali gravi. Ini coret ya, setengahnya pindah ruas, berarti LX sama dengan L per 2. Apakah massa ada di rumusnya? Ada massa? Tidak ya, kan rumusnya hanya telaga. Jadi massa tidak berpengaruh. Berarti jawabannya L per 2 dan M yang ini ya. Kita kasih catatan di sini. Massa tidak berpengaruh. Nah, kapan sih massa berpengaruh itu? Kalau misal getarannya terjadi pada pegas. Kalau misal pada pegas, dia bergantung pada dua faktor, yaitu massa beban dan konstanta pegas. M dengan K, saya bilangnya tamak. T sebanding dengan M berbanding terbalik dengan K, seperti itu. Itu persamaan atau soal mengenai getaran dan gelombang. Oke, kita lanjut yuk. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini apa nih materinya? Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah bola pejal berjari-jari R0 tenggelam ke dasar laut. Jika akibat kompresi zat cair, bola mengalami perubahan tekanan sebesar B dan modulus bak sebesar B besar. Maka perubahan volume bola. Ini kata kuncinya ada di modulus bak, ini masuknya ke bab elastisitas ya. Kadang ada beberapa buku yang memasukkan ini ke dalam fluida statis, tapi yang lebih tepatnya ini elastisitas. Nah, kita tulis dari persamaan modulus bak dulu. Modulus bak sama dengan gimana? P atau bisa kita tulis delta P dikali P0 dibagi delta P, ini persamaan umumnya. Kenapa di sini ada negatif? Karena modulus bak muncul ketika ada kompresi terhadap benda. Kita tahu kalau misal sebuah benda kita kasih tekanan, maka nilai delta P di sini negatif kan? Sedangkan nilai modulus bak itu tidak ada yang negatif, makanya ini ada yang negatif. Negatif kali negatif yang bawah kan hasilnya positif, seperti itu. Oke, kita masukkan saja ya. Ditanyakan di sini delta P-nya, ya udah tukar posisi antara B dengan delta P. Negatif delta P kali P0 per B gitu. Kita tinggal masukkan ke persamaan. Bentuknya apa? Di sini bentuknya bola. Kalau bentuknya bola berarti P0-nya sama dengan 4 per 3 pi R0 kuadrat, seperti itu. Didapat delta P sama dengan negatif delta P-nya sebesar B kecil 4 per 3 pi R0 pangkat 3, maaf ini pangkat 3 ya, volume bola, dibagi dengan B besar gitu. Hasilnya negatif 4 pi R0 pangkat 3B per 3 kali B besar, seperti itu. Berarti jawabannya di sini A. Nah, ini sangat gampang ya untuk modulus bak. Jadi kalau kalian bertemu persamaan modulus bak, rumusnya cuma satu, cuma yang ini. Jadi wajib diisi. Oke, kalau kalian bertemu tentang modulus bak, apapun yang ditanyakannya rumusnya hanya satu, yang ini saja. Tinggal nanti pindah ruas, disesuaikan dengan apa yang ditanyakan di soal. Oke, kita next ke soal terakhir. Soal terakhir di sini soal nomor 6. Partikel bermuatan positif Q bergerak dengan kecepatan P memasuki medan magnet yang konstan sebesar B melalui titik O tegak lurus dengan bidang PQR seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, yang perlu kita soroti nilai P dengan nilai B-nya. Sesaat setelah melewati titik O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan, oke, ada yang tahu ini materi apa? Ini materi gaya Lorentz.
Oke. Nah, yang perlu kita cermati itu arah V dengan arah B-nya. Lihat, kalau saya gambar ulang, ini P-nya ke sini, B-nya ke sebelah kanan. Mereka membentuk sudut tegak lurus. Ketika sudutnya tegak lurus, berapa eplorennya? Eplorennya sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Karena sudutnya berapa ini? Sudutnya 90, berarti gaya Lorennya sama dengan B kali Q kali V. Itu saja ya, berarti jawabannya E. Nah, bagaimana kalau misal membentuk sudut? Ketika misal ada sudut, kita proyeksikan saja. Harus diproyeksikan secara gimana? Apakah rumusnya selalu sin? Nah, tidak ya. Pokoknya ketika kita memproyeksikan nilai Pi dengan nilai B itu wajib tegak lurus. Nanti di gimana sudutnya diketahuinya di mana gitu. Kalau misal bentuk soalnya seperti ini ada V, ini ada B, ini tetanya. Nah, berarti kita gunakan FL-nya pakai sin. B Q Pi kali sin theta. Kita kan proyeksikan V-nya ke sini, ke sumbu Y ya. Diproyeksi atau diputar ke sana. Tapi kalau misal diketahuinya kayak gini. Nah, diketahuinya sebaliknya, ini theta, yang ini B. Berarti FL-nya sama dengan B Q Pi kali cos theta. Jadi kalian nggak usah menghafal rumus yang B Q Pi sin. Yang harus kita ingat dan perhatikan itu sudut antara V dan B, di mana diketahuinya, dan mereka posisinya harus tegak lurus. Oke, beres ya untuk hari ini 6 soal dulu. Nah, boleh dipelajari lagi untuk yang belum tes atau misal mau melakukan tes hari besok ataupun lusa dan seterusnya. Oke, sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.